ini menggunakan metode ekuitas. Jadi ketika pembagian dividen justru mengurangi investasinya. Sebesar 136 ini adalah 20% dari laba yang dibagikan. Jadi 20% dari 684. Seperti itu, 136. Nah, disapanya estimasi perubahan sal pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian berikutnya, Riki, belum tadi ya? Baru sampai situ. Yang D itu pendapatan bunga atas rekening kas di kas daerah sebesar 240.500.000. Jurnalnya yang pasti di debitnya kas di kas daerah karena penerimaan kas 240.500.000. Di kreditnya saya catatnya sebagai pendapatan lain-lain karena di LO LRA nggak ada pendapatan bunga, ada pendapatan lain-lain. Saya dalam kurung bunga sebesar 240.500.000. Baik, jadi jurnalnya adalah kas di kasda pada pendapatan lain-lain atau lain-lain PAD yang sah sebenarnya. Ini masuk ke lain-lain PAD yang sah. 240 sementara sapanya adalah estimasi perubahan sal pada sama tadi ya, lain-lain PAD yang sah. Seperti itu. Nah, kalau yang kedua ini, yang berikutnya ini adalah jurnal penutup, isinya jurnal penutup untuk RK, PPKD, dan SKPD kita buat nanti pada saat eliminasi. Jadi kalau untuk jurnal penyesuaiannya adalah sampai dengan yang D tadi. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian ini, kita masukkan penyesuaiannya, ketemulah neraca saldo PPKD setelah penyesuaian. Riki ada buat nggak neraca saldo setelah PPKD setelah penyesuaian? Salah berarti enggak. Saya masukin. Ada nggak yang buat neraca saldo langsung digabungan ya? Ada nggak yang buat neraca saldo PPKD setelah penyesuaian? Nah, ini langsung SKPKD-nya langsung setelah disesuaikan ya. Saya masukinnya di. Ada nggak? Ini salah ya Bu? Saya masukin di sini. Di apa? Oh, baik. Untuk yang dimasukkan ke dalam SKPKD maupun SKPD di sini, seperti tadi saya sampaikan, ini adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi angka-angka ini disesuaikan dulu, baru nanti dibuat jurnal eliminasi. Bukan eliminasi dan penyesuaian. Riki coba bisa di stop sebentar. Saya coba tampilkan yang minggu lalu, barangkali sudah saya sampaikan ke Anda juga gitu ya. Nah, ini yang ada di dalam Permendagri 77 gitu ya. Jadi di sini adalah SKPD, baru di sini SKPKD, dan di sini hanya jurnal eliminasi saja, kemudian neraca saldo Pemda. Coba kalau kita lihat keterangannya. Saya nggak hafal di posisinya di halaman berapa ya. Tapi intinya yang dimasukkan ke dalam kolom-kolom ini, kolom-kolom SKPD, debit kredit ini adalah angka-angka yang setelah disesuaikan. Gitu ya, setelah disesuaikan. Jadi langkah berikutnya setelah kita membuat penyesuaian PPKD tadi adalah membuat neraca saldo PPKD setelah penyesuaian. Pertanyaan saya berikutnya, ada nggak yang bikin neraca saldo PPKD setelah penyesuaian kelas ini? Sebelum kita masukkan ke kertas kerja konsolidasi. Itu ditulis tetap kutipan wawancaranya. Yang formal adalah ketika kita menyampaikan temuan. Ada yang bikin? Kita bahas cara menyajikan hasil analisisnya. Ketika kita menyampaikan hasil analisisnya, nah, sebenarnya di soalnya disebutkan ya di permintaan itu, lakukan posting dan update atas akun pada PPKD yang terpengaruh jurnal di atas. Selanjutnya masukkan neraca saldo gabungan SKPD dan neraca saldo PPKD yang telah diupdate atau final ke dalam kertas kerja. Di soalnya seperti itu bunyinya ya.
Jadi kedua adalah Anda mengupdate neraca saldo PPKD dulu. Siapa yang membuat ini? Ada? Kita dicoba di-share, kita bahas. Nggak ada yang bikin. Izin, Bu. Siapa nih? Sari. Mustika. Sari. Mustika baru connecting ya. Sari. Ya, silakan Mbak, coba Mbak. Atau cara kita juga menganalisis hubungan data, menganalisis mengaitkan itu perlu ada alasan kenapa kita membuatnya dan alasan misalnya partisipannya cuma dikit. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Oke, ini PPKD yang awal gitu ya. Yang ini saya bikinnya yang setelah penyesuaian, Bu. Jadi nggak ada bikin yang sebelum penyesuaian. Jadi angka itu langsung angka yang sudah disesuaikan gitu? Iya, Bu. Bukan ini maksud saya. Jadi benar-benar dari saldo PPKD unadjusted menjadi adjusted. Ada yang bikin nggak? Kalau ini sebenarnya sudah siap untuk digabungkan ya. Ini CD-nya apa Mbak? CD-nya SKPD? Kolom CD-nya? Iya, Bu. Ya, ini bukan ini maksud saya. Maksud saya adalah yang membuat proses dari neraca saldo PPKD sebelum disesuaikan ke yang sudah disesuaikan. Siapa? Ada nggak? Saya buat tapi beda sheet, Bu. Iya, nggak apa-apa beda sheet. Coba Mbak, bisa di-share? Baik, Bu. Akses untuk informasi wajib pajak gitu. Ya, pembahasnya menyampaikan alasan kan. Iya, alasannya karena Sudah terlihat, Bu. Sudah. Oke, ini terus itu kenapa yang ditutup apa itu? Yang nggak kelihatan angkanya? Yang sesudah tadi, Bu. Kolom D dan E apa Mbak? Yang D dan E yang sebelum, ya, kamera seleksinya. BC yang belum, terus? BC yang sesudah, Bu, terbalik tadi. Oke, Mbak coba kamu klik salah satu apa tuh? Salah satu, oh yes. Kenapa terbalik? Enggak kebalik sih, bener-bener aja. Oke. Ini ya. Baik, nampaknya banyak yang sudah lupa dengan proses penyesuaian di pengantar akuntansi dulu ya. Sebenarnya kan tetap aja ketika ada penyesuaian kita membutuhkan yang namanya neraca lajur juga kan. Tapi neraca lajur untuk PPKD terlebih dahulu. Mbak siapa? Mbak Putri bisa di stop? Coba saya share. Tapi yang dilihat adalah bagaimana Baik, mohon maaf saya sebentar gitu ya. Saya share screen. kita ambil dari partisipan itu cukup memadai untuk kita menjawab pertanyaan penelitian kita. Itu dasarnya. Saya paham kenapa tadi saya tanya partisipannya berapa dan topiknya apa. Kalau melihat yang terlihat sama teman-teman apa ya? Mungkin tidak hanya dilihat WP, ya, tapi perlu dilihat juga wawancara KPP. Yang terlihat sama teman-teman Excel bukan? Zona integritas ya. Kenapa? Microsoft Excel, Bu, yang dilihat. Excel ya, oke. Baik.
ini tadi yang saya maksudkan adalah sebelum kita membuat neraca gabungan, neraca konsolidasi, tentunya kita membuat worksheet, kertas kerja untuk menentukan saldo akhir dari PPKD atau PPKD final dalam soal tersebut ya. Jadi kalau Anda lihat di kolom C dan D, di sini adalah saldo-saldo sebelum disesuaikan. Kemudian tadi kita membuat 4 jurnal penyesuaian dan kita masukkan ke dalam jurnal di sini. Kita masukkan ke dalam kolom E dan F. Baru kemudian kita hitung seperti biasa ketika kredit, kemudian ada kredit berarti kita tambahkan, kemudian di sini kredit kita tambahkan dan seterusnya sampai bawah. Sehingga ketemulah neraca saldo PPKD final. Nah, angka-angka inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam worksheet konsolidasi. Jadi ini tadi yang saya maksudkan, tapi tidak ada yang bikin seperti ini ya. Jadi tadi langsung saldo langsung ditambahkan dengan yang ada di dalam jurnal-jurnal. Saya hanya khawatir Anda takut lupa nanti dengan proses akuntansi itu aja. Sebenarnya masing-masing dari SKPD, PPKD juga membuat worksheet ini untuk untuk menampung penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan di SKPD ataupun di PPKD-nya. Seperti itu. Itu ya. Nanti ini silahkan disesuaikan, Anda siapkan untuk kemudian nanti Anda siapkan dulu kertas kerja ini baik di SKPD maupun di PPKD. Karena bisa jadi nanti kalau ini kan yang belum disesuaikan PPKD ya, bisa jadi nanti SKPD-nya atau bahkan dua-duanya. Seperti itu. Jadi harus dibuat worksheet untuk masing-masing SKPD maupun PPKD, itu prosesnya. Jadi proses akuntansinya memang ada seperti ini gitu ya. Oke. Baik, itu nah kalau sudah ketemu neraca PPKD, neraca saldo PPKD yang final, baru kita masukkan ke dalam worksheet untuk konsolidasi. Siapa yang mau menampilkan worksheet konsolidasinya? Izin Bu, sudah saya perbarui Bu. Oke, silakan coba Riki. Jadi kalau neraca saldo konsolidasi malah lebih sederhana sebenarnya ya, karena isinya sudah disesuaikan semua. Baik Bu, terima kasih banyak. Kayak gitu bukan Bu? Yang ini. Boleh kalau mau digabungkan menjadi seperti ini ya. Jadi ada neraca saldo PPKD setelah disesuaikan. Neraca PPKD setelah disesuaikan. Kasdi, Kasda, PPKD. Coba sambil dicek saldo-saldonya ya. Saya cuma ambil salah satu contoh saja, misalnya untuk Riki sudah diurutin, berarti saya masuk ke sini sebentar. WP-nya itu bervariasi, ada yang kecil, menengah, besar, atau sektornya agak divariasikan, walaupun jumlahnya misalnya 8 atau 10. Baik, di sini coba ke atas Mas, ke subtitlenya dulu. Nah, jadi di sini neraca SKPD-nya sudah disesuaikan, ini neraca saldo yang belum disesuaikan ya Mas ya, untuk yang kolom E dan F, itu yang belum disesuaikan. Kemudian di sini langsung muncul neraca saldo PPKD setelah disesuaikan. Bolehlah kalau Anda mau memasukkan langsung seperti ini, jadi nanti kolomnya bertambah. Baru ada eliminasi, kemudian muncul yang terakhir adalah neraca saldo Pemda gitu ya, neraca saldo konsolidasi atau neraca saldo Pemda gitu. Nah, kalau untuk neraca saldo Pemda sendiri sama seperti yang minggu lalu kita bahas ya, kita tinggal menghitung penambahan pengurangan dari neraca SKPD dan neraca PPKD setelah disesuaikan. Jadi misalnya di sini untuk Kasdi Kasda karena saldonya dibet di SKPD, kemudian di PPKD juga dibet, berarti saldo akhirnya pasti dibet. Kasdi Bendahara, penerimaan hanya ada di mana itu Mas?
kas di bendara penerimaan saldonya dari mana? 14. Nah, ini diambil dari SKPD saja karena di PPKD-nya tidak ada. Yang ditutup yang sebelum disesuaikan aja, Mas. Karena yang sebelum disesuaikan sudah tidak kita pakai di sini, sehingga yang dipakai langsung yang setelah disesuaikan. Nah, ini yang kita pakai gitu ya. Nah, kemudian yang kas di bendara penerimaan pengeluaran diambil dari SKPD, investasi jangka pendek diambil dari PPKD, dari dividen tadi itu 250. Oh, pengurangan ya. Kemudian ada piutang transfer pemerintah pusat tadi, dan seterusnya sampai bawah disesuaikan saldonya, sehingga kalau hitungan kita sudah benar tentunya di bawah juga balance. Coba kita cek di bawah saldonya. Balance. Sudah balance? Belum. Ada yang Coba, paling salah ngitung saja. Coba kita cek. Investasinya 250, angka itu dari mana, Mas? Saya S3 tapi kembali ya. Sama ya, karena di samping ini. Nih, apa? Setelah disesuaikan. Tapi waktu itu tujuannya karena yang baca adalah gitu ya. Yang baca tapi untuk Tadi kita sampai investasi, ada investasi jangka pendek nggak? Tapi ini ada berbeda pandangan. Jadi kalau mesti kalian bukan belajarkan silahkan. Yang penting adalah ketika kita melakukan transkrip, pastikan nama respondennya. Ada Bu di soal SPKD. Terus 50. Ada di SKPD ya? Investasi. Oh, di PPKD investasi jangka pendek 250. Belum ada kok ya, kok langsung investasi jangka panjang, Mas. Belum ada akun investasi jangka pendek. Ini di PPKD ada. Iya, di konsolidasimu kan belum ada tadi. Coba. Oh, di atas ya. Oke. Di atas ya, langsung investasi jangka pendeknya di atas, piutang transfernya. Piutang transfernya tadi 874. Agak sedikit berbeda ini kita. Jadi investasi jangka saya piutang dulu gitu ya. Kemudian piutang hasil pengelolaannya tidak ada 4874 26. Bisa diterjemahin tapi maknanya akan berbeda. Baik. Sudah kecil banget. Dan ketika kita menulis itu, kita Mas Riki bisa digedein dikit nggak? Apa ini udah pol ya di tempatmu ya? Saya aja yang kecil ya. Persediaan oke, investasi jangka panjang, kemudian aktiva tetap, akumulasi, aset lainnya, ini dana cadangan. Dana cadangan oke. Kemudian ada kewajiban jangka panjang, ekuitas awal, ekuitas untuk dikonsolidasikan, ekuitas awalnya. Sebentar. Gimana? Mungkin ada yang salah posisi nggak? Mungkin teman-teman bantu mencari juga ada yang salah posisi atau gimana? Kemudian di sini ada pajak daerah LO. Oke. Oh, ini barangkali kemarin yang Riki tanyakan ya di WA itu ya. Jadi bagaimana saldonya di neraca, barangkali saya yang salah tangkap untuk RKPPKD dan RKSKPD Mas Riki dan yang lainnya gitu ya. Itu kan sudah dieliminasi ya. Contohnya saya ambil contoh di nomor 199 aset untuk dikonsolidasikan RKPPKD. Di situ ada debit di PPKD, debit di PPKD 1878 sekian.
Stop sampai situ, Mas. Udah, stop aja. Kemudian ada eliminasi sebelah kredit 1878. Udah aja. Nah, untuk di neracanya, kalau misalnya ada debit di PPKD, kemudian ada kredit dieliminasi, berarti di neraca Pemdanya gimana saldonya? Saldo apa, Bu? Di yang baris 199, di baris 199 itu kan ada saldo di BET, di PPKD 1878 sekian, kemudian dieliminasi 1878 sekian. Ada di BET, ada kredit. Berarti di neracanya kan 0. Mungkin kemarin saya salah jawab ketika Riki nanya ya. Yang saya maksudkan kemarin adalah di jurnal eliminasinya ditulis dua-duanya. Tapi kalau di neraca ya ditulis saldonya. Jadi di situ kan saldonya sudah 0 ya, karena ada di BET, ada kredit. Jadi saldo untuk enggak. Udah benar. Udah benar. Kan di situ, saya nggak bisa nyoret ya. Di kolom I ini udah jangan digerakin. Di kolom I row 199 ini ada saldo 1878. Kemudian dieliminasi di kolom L itu ada saldo yang sama. Ada di BET di kolom I dan ada kredit di kolom L. Jadi kalau kita hitung di neraca saldo konsolidasinya menjadi 0, bukan ditulis dua-duanya seperti ini. Mungkin kemarin saya salah memahami chatnya Mas Riki. Itu 0 berarti ya. Iya. Ini ada pesan jelek lagi sinyal. Nah, termasuk yang bawah juga begitu. Yang bawah kan ada ekuitas di SKPD sebelah kredit di kolom 313, kemudian ada eliminasi sebelah di BET. Berarti saldo neracanya adalah 0. Jadi di neraca saldo Pemda, itu sudah tidak ada lagi akun untuk dikonsolidasikan. Ya karena udah dikonsolidasi, jadi nggak ada lagi akun untuk dikonsolidasikan. Ini adalah hasil setelah konsolidasi. Makanya saldo di neraca saldo Pemda itu sudah 0 baik RK SKPD maupun RK PPKD. Oke. Kita masih nggak balance, Mas? Balance-nya 371118034141. Sudah kan ya, sudah balance ya sekarang. Yang lain sama? Yang lain sudah sama. Tadi nampaknya karena ada perbedaan cara menulis di eliminasi ya. Di saldo neracanya tadi ditulis dua-duanya sama Ruki. Oke, kalau di sininya sudah sama, teman-teman tadi itu saya udah jadi ngambil foto kalian belum sih? Belum ya? Nanti ingetin ya Aditya ya. Kayaknya belum ya Aditya ya. Halo Aditya, belum ya? Kayak tadi. Belum kayaknya ya. Kita selesaikan soal ini dulu. Nanti setelah ini kita presensi dulu foto untuk di portal gitu. Baik Riki, silahkan dilanjut ke laporan keuangan ya. Dari soal itu kita nggak bisa bikin LRA, masih nggak bisa bikin LRA kayaknya ya. Hanya bisa LO ya. Tapi kalau Riki bisa bikin LRA nanti coba kita lihat. Di LO semoga nggak jangan salah. Pendapatan pajak daerah 46389.200, pendapatan retribusi daerah 8861268, pendapatan hasil pengelolaan PAN daerah diselesaikan 11.116.600, dan lain PAD yang sah 254.862.873. Dan ada DBH-nya 30.468.061, DAU 910.294.366, DAK dua-duanya, DAK 342.1930.933. Total pendapatan transfer 128.369.336. Ada pendapatan hibah ya,
18.901.533. Pendapatan lainnya ini tadi pendapatan bunga 240.500. Total seluruh pendapatannya 1624065.334. Ada beban pegawai 917.561.186, beban barang dan jasa 402.325.198, beban bunga 5212969, beban HIM 38.328.982, beban bansos 2257.200. Kemudian ada beban penyusutannya 168.591.449, dan beban bantuan keuangan, beban transfer 5673142. Total seluruh bebannya 159395226. Surplus defisit sebelum ini 8415108, ada surplus penjualan aset non lancar 674550. Jadi surplus defisitnya 84789.658. Baik, sama semuanya saudara. Yang lain? Ada yang beda? Silahkan berikan komentar, ada yang beda? Oke, Mas Riki coba ke atas deh. Untuk lain-lain PAD yang sah, jumlahnya adalah kamu 254.862.873. Itu dari mana ya? Coba. Kita ada sedikit perbedaan di situ walau hasil akhirnya sama. Ya, karena kebetulan di data saya itu banyak emosi yang tergambar, baik dari gambar ya maupun dari lain-lain PAD yang sah. Ya, ada satu itu ada saya cari agak lama ya. sebentar ini Gambarnya adalah orang Pendapatan ini Bu, mungkin Bu, pendapatan bunga tadi mungkin Ibu dimasukin ke situ. Kalau saya dimasukin ke pendapatan lain-lain Bu. Iya bukan? gambarnya orang dari belakang. sebentar untuk ya karena bunga tadi menjadi lain-lain PAD yang sah ya. Kalau tadi jurnal saya adalah bunga itu termasuk lain-lain PAD yang sah. Sementara Riki di sini dimasukkan sebagai pendapatan lain-lain gitu ya. Nanti coba dicek ya perbedaannya di situ. Coba dicek bunga itu masuk ke mana. Seingat saya sih bunga itu masuk ke lain-lain PAD yang sah. Jadi nanti memang digabungkan dengan akun yang sudah ada, di mana kayaknya kau juga ada kan lain-lain PAD yang sah. Ada di 814. Oke, jadi ketahuan bedanya ada di situ. Nanti yang lain gimana? Saudara yang lain? Yang lain dimasukkan atau dipisah seperti Riki? Kalau saya Halo? dimasukkan, Bu. Ya, karena memang bunga itu menjadi bagian dari lain-lain PAD yang sah, Mas Riki. Jadi nanti disesuaikan saja bahwa itu masuk sebagai bagian dari lain-lain PAD, gitu ya. Bukan menjadi pendapatan sendiri, gitu ya. Itu lain-lain PAD yang sah. Baik, tapi Anda tahu ya perbedaannya ada di situ. Kembali ke LO, Mas. Jadi secara jumlah sudah sama, hanya ada perbedaan di tadi. Terus turun ke bawah, Mas. Yang beda kita hanya di situ saja, tapi akibatnya berbeda lagi di mana? Bunganya kamu taruh di mana? Oh, bunganya masuk ke, nah itu kan lain-lain PAD yang sah juga, Mas. Oh iya, masalah saya di situ itu Bu, nama akun. Ya nggak apa-apa. Memang kita belum hafal lah kalau untuk akun itu ya, Jadi tadi lain-lain PAD yang sah itu menjadi bagian dari PAD di atas yang 240. Jadi disesuaikan nanti kalau ada bunga itu menjadi bagian dari PAD ya. Jadi bagian dari PAD. Oke, kalau secara jumlah di bawah
sama untuk LRA-nya berarti sejumlah 84115 8478965 gitu ya. Ya, 658. Kalau sudah ketemu surplus atau defisit LO dalam hal ini adalah surplus ya Mas ya. Dalam ini adalah surplus, kita kemudian masuk ke LPE-nya. Silahkan ke LPE-nya Mas. LPE ekuitas awal diambil dari kertas kerja konsolidasi ekuitas SKPD dan PPKD sebesar 106.466.413, kemudian surplus defisit surplus LO ekuitas akhir sebesar 1146256.031. Baik, ketemu ekuitas akhirnya adalah 1146256.071. Baik, berikutnya adalah kita membuat neracanya. Yang diminta, LP neraca kan ya, LP sal tidak diminta, jadi kita langsung ke neraca. Mohon maaf sebelumnya kamera saya keluar. Ini mau tanya Bu, sebenarnya ini kan saya udah buat, tadi kan coding besarnya itu dari personal thought saya buat, nah itu saya breakdown lagi jadi beberapa kategori. Iya, silakan Mas. Apa namanya? Sebenarnya neracanya ada kas dan kasnya ada kas daerah sebesar 6.300, ada kas daerah pengeluaran 98, dari masing-masing personal thoughts-nya itu saya breakdown lagi. kemudian ada Jadi investasi alasan mengapa dia merasa misalkan excited itu kenapa, misalkan kalau excited itu dia merasa bakalan ada better prosperity, kemudian better prosperity itu nanti bakal better performance sama presidensi. Mas Riki, coba kamu matiin kamera deh Mas, suaramu nggak jelas soalnya. Putus-putus, mungkin kameranya dimatiin aja coba. Cuman ini saya masih bingung, ya, Bu. nanti Oke, semoga lebih jelas. apa itu sudah benar prosesnya atas Total aset lancarnya 69.158.340. Di investasi jangka panjang ada investasi permanen totalnya 261.200. Di aset tetap ada akumulasi penyusutan. Di aset tetap ada 2063.342.375, kemudian akumulasi penyusutannya 1012.923.120. Di aset tetapnya 1050.419.255. Kemudian ada dana cadangan 2 juta. Kemudian ada aset lainnya sebesar 11.229.00. Kemudian total asetnya 1.147.779. Di bagian sebaliknya di kewajiban ada utang PFK 269.581, utang bunga 240, utang belanja 164.143. Jadi jumlah kewajiban jangka pendeknya 673.4. Kewajiban jangka panjang ada 12 juta. Jadi total kewajibannya 12.673.724. Ekuitas diambil dari LPE, ekuitas akhir 114625601. Jadi jumlah kewajiban dan ekuitas 1158929.795. Kok nggak benar? Coba dihitung selisihnya berapa Mas, biar kita tahu angkanya. Selisih ya ini apa, aktiva dengan pasifanya yang kau kuningin. Tapi kalau di kualitatif kita kan perlu mengaitkan antara langsung satu dan lainnya. Jadi penyajiannya nanti tidak per langsung tapi per TMK. Jadi kita lihat kalau di Nah, ada nggak angka itu? Kayaknya ada deh angka itu tadi. Serupa, walaupun boleh sama tapi boleh sudah ya, sudah dimasukkan. Misalnya dia bilang di sini senang banget ya. Di asetnya kayaknya yang belum sesuai Mas. Kalau kodenya mulai dari yang kecil-kecil seperti ini berarti induktif ya kan. Atau kalau ini mau di kode dulu misalnya menjadi personal thought tadi atau respon ya tadi yang Hendro bilang respon itu boleh juga bisa dikode jadi respon. Ya. Jadi ini memang tidak ada. Oke, aset lainnya barangkali itu sudah ya, itu dijumlah ya. Di 69-nya mengurangi apa menambah? Berarti
Bukan aset untuk dikonsolidasikan. Aset untuk dikonsolidasikan nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi aset untuk dikonsolidasikan, nggak ada lagi. Cuma pastikan hitunganmu benar. Kayaknya ini cuma masalah hitungan deh. Mungkin belum masuk yang I69, belum masuk kan? I69 belum masuk itu. Oke. Nah ini, karena angkanya sudah sama semua, tetapi hanya penjumlahannya saja yang kemudian belum masuk. Ini yang kadang-kadang di ujian kayak gini ya. Di ujian kadang-kadang merasa sudah benar semua, kok nggak balance, tapi ternyata ada angka yang belum kita masukkan di dalam hitungan kita. Ini teman-teman terkait dengan soal yang kita sudah bagikan minggu lalu. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi kalau di sini ada ada salah satu laporan yang kemudian masih membutuhkan penyesuaian. Jadi langkah pertama yang kita ambil adalah kita membuat penyesuaiannya dulu, kemudian kita masukkan saldonya sehingga ketemu neraca saldo setelah penyesuaian dari entitas yang kemudian belum sesuai tadi ya, dalam soal ini adalah PPKD. Mungkin nanti kita menjumpai SKPD gitu ya. Nah, dari situ kita baru masukkan ke kertas kerja konsolidasi. Ada yang masih bingung? Silahkan ditanyakan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, aman semua. Oh iya, Mas Agus. Ya. Sebenarnya nomor rekening di kertas kerja konsolidasi ini penting nggak sih, Bu? Maksud saya, soalnya kerjaan saya dengan yang Ricky ini ada perbedaan nomor rekening. Nomor akun yang di paling depan ya? Iya, Bu. Oh, kalau untuk ke belakangnya itu misalnya 111 untuk 1 yang kedua dan ketiga itu tidak harus sama, nggak apa-apa. Kalau mau persis yang benarnya ya harus lihat di BAS-nya gitu ya, di Permendagri 90. Tapi kalau di soal ini kan memang tidak ada ya, memang tidak ada akunnya. Anda tidak menuliskan akun tidak apa-apa. Jadi ini kan hanya untuk membedakan mana aset, mana kewajiban, mana ekuitas, mana pendapatan, dan mana beban. Itu saja sih. Tidak sama, tidak apa-apa, Mas. Bahkan tidak ditulis juga tidak apa-apa. Kalau di soalnya tidak ada, tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Gitu berarti ya. Nanti kalau ujian tinggal menyesuaikan sama soal aja ya? Ya. Kalau di soal nggak ada, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Tapi urutannya tetap seperti ini ya. Tetap harus aset dulu, hutang, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kalau misalnya adanya itu, tapi kalau ada belanja, ya tentunya belanja dulu gitu kan ya. Sesuai dengan urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena beban itu kan 8 ya. Pendapatan LO itu bukan 5 sebenarnya, Mas. Mas Riki, nanti kalau kita cek di di BAS-nya bukan 5 kan, 7 kayaknya. 8 itu adalah belanja. Sementara 5 itu adalah pendapatan LRA. 5 itu adalah beban belanja LRA. Gitu ya. Nah, kalau ini bebannya sih, oh udah ya, udah 8 ya. Tadi yang kau kasih 5 apa, Mas? Ya, tadi aku baca 5 deh. Tapi kebetulan di sini kan nggak ada ya. Ini hanya untuk memastikan saja bahwa yang bukannya kau tadi pendapatannya kau tulis 4, bebannya 5 Riki sebelumnya. Enggak, Bu. Oh enggak ya, saya yang salah baca berarti. Berarti ini kalau kode depannya sudah sesuai ya. Jadi 1, 2, 3, 8 dan 9. Kalau belakangnya itu juga tentunya Anda nggak mungkin hafal, saya juga tidak hafal gitu ya. Jadi kalau mau persis seperti BAS ya harus lihat BAS-nya. Cuma di soal sengaja nggak pernah dikasih kayak gini, waktunya Anda habis nanti untuk menulis angkanya gitu ya. Angkanya butuh waktu itu nulisnya karena ada 6 digit lebih kalau untuk Pemda. Gitu ya, 6 digit lebih kalau di pusat 6 digit gitu ya. Tapi kalau di Pemda lebih. Jadi tidak apa-apa Mas Agus, yang penting urutannya tadi sesuai ya. Aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, baru kemudian beban. Gitu. Ada lagi yang lain? Gitu Mas Agus?
Baik Bu, di Permendagri 90 itu beban itu 8 Bu kepalanya. Ya, nggak apa-apa. Makanya ini mungkin Riki juga belum hafal gitu ya. Jadi nanti disesuaikan saja. Baik Bu, Saya terima kasih tidak, Bu. kalau di soal tidak ada, saya tidak akan melihat itu ya. Tidak akan melihat salah atau benar Anda menuliskan nomor akun. Jadi itu nggak akan saya nilai, gampangnya begitu ya. Kalau memang tidak ada di dalam soal. Terima kasih Bu. Ada lagi yang lain? Izin bertanya Bu, Ya, Riki. memastikan saya ada ingat apa jumlah aset dikurang utang itu sama dengan ekuitas dikurang pendapatan ini. Oh, untuk surplus defisitnya apa gimana? Gimana maksudnya, saya kurang paham. Maksudnya jumlah debit dan kredit dari kas kewajiban sama dengan jumlah debit dan kredit dari ekuitas atau beban gitu. Oh ya, kalau mau dibikin analogi bisa seperti itu ya. Tapi intinya persamaannya kan tetap aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas gitu kan. Sementara di ekuitas itu ada dua gitu ya. Di ekuitas ada dua, ada pendapatan dan ada beban atau belanja gitu ya. Tergantung kita di LRA ataupun di LO. Jadi kalau kemudian mau bebannya di switch ke aset juga boleh, silahkan gitu ya. Jadi karena di situ beban mengurangi, berarti kalau di aset menjadi menambah, seperti itu kan? Begitu bukan Riki maksudnya? Jadi kita kembali ke persamaan dasarnya, kemudian turunannya silahkan. Jadi kalau persamaannya mau Anda ubah-ubah, nggak masalah. Dan ini nanti sangat berguna ketika kita menghitung RK PPKD dan RK SKPD. Kalau Anda yang jago matematika, silahkan hitung menggunakan rumus matematika menggunakan persamaan dasar akuntansi tadi. Itu ya. Itu mungkin dari Anda sudah ada yang mencoba problem 71, ada di modul. Nanti kita ke sana kalau memang soal ini sudah sama semuanya, sudah bisa difahami semua untuk konsolidasi. Halo, sudah bisa difahami untuk konsolidasinya? Bu, maaf Bu, mau tanya lagi. Itu tadi kan di jurnal penyesuaian yang di awal kan ada yang di itu Bu, apa jurnal kas itu nggak perlu dimasukin ke ini ya Bu ya? Kertas kerja konsolidasi. Tidak, karena kertas kerja konsolidasi itu tadi akunnya cuma ada yang akrual saja. Kecuali kertas kerjanya lengkap ada pendapatan dan belanja, kan nggak ada tadi. Gitu. Memang tidak lengkap disajikan di sini. Ini kan adanya cuma pendapatan LO, beban LO gitu ya, tidak ada yang terkait dengan LRA. Kalau pada kenyataannya semuanya ada ya, semuanya ada pendapatan LRA, ada belanja LRA. Tapi di soal ini memang tidak ada, ini hanya untuk LO saja. Karena biar bisa lanjut ke LPE, ke neraca gitu ya. Riki ini rapi sekali ya, jadi ada komen-komen begitu gitu ya. Semoga nanti di-share sama Riki supaya yang lain juga tidak lupa gitu ya. Ada lagi pertanyaan selain dari Agus Kurniawan atau Agus ada yang mau ditanyakan lagi? Dari saya cukup Bu. Yang lain? Baik, kalau cukup, Riki jangan lupa di-save, kemudian minta tolong di-stop. Jangan lupa di-save tadi. Nah, baik teman-teman, sebelum saya lupa, mohon dibuka semua dulu kameranya bagi yang tidak berhalangan. Kecuali tadi yang berhalangan ya.
Jadi kelas pagi ada yang sakit, kelas sekarang juga ada yang sakit gitu ya. Fitri Aulia, Hilda, Krisna, Devria, yang bisa membuka kamera mohon dibuka sebentar. Tapi ini kurang satu, siapa ya? Siapa yang menghilang satu? Saya lupa tadi di awal, jadi ini udah ada yang keluar satu. Oh sudah, belum? Masih 30. Dela, Bu. Dela, ya sudahlah, nggak apa-apa. Mungkin Dela memang istirahat tadi, saya lupa ngambil di depan ya. Untuk Fitri sama Mustika bisa dibuka. Eksa barangkali tadi masih di Puskesmas ya. Mustika keberatan untuk membuka. Karena tadi Harida bilangnya itu berdasarkan teori, nanti dilihat lagi teori. Apakah teorinya pertanyaan Mustika masih bersama kita. survei, ya mungkin pertanyaan beda. Jadi ketika di sisi metode, Harida bisa menunjukkan strategi yang Mustika kemana, Abi? meneliti ini pakai survei. Bisa memperkuat. Nanti yang penting yang dipastikan adalah program metode itu ada alasan. Ketua kelasnya harus bertanggung jawab dengan anak buahnya yang menghilang tanpa keterangan ini. Dan itu yang harus selalu dijaga. Mustika kemana, Bi? Kualitatif ya. Saya biasanya nggak jarang Ya, Bu. Ketika rumahnya mati lampu. Handphonenya juga nggak ada ini, nggak ada baterainya. Loh ini hilang satu lagi malah, Bi. Udah Siapa saya lagi nih yang hilang? konfirmasi keluar katanya, Bu, gitu. Keluar dari Zoom. Terus ini satu lagi hilang siapa? Ada satu lagi yang hilang. Mustika, Bu. Harusnya kan 31. Oh, Dela sama Mustika ya? Iya, Bu. Oke. Kalau bisa diminta masuk dulu ya, Mas Abi ya, karena kita belum ada 1 jam. Khawatir belum diambil bukti sama sekretariat ya. Belum kan? Kita setengah 11, setengah 12. Oh sudah ya? Sudah ya Mas Abi ya, aman lah berarti. Berarti saya ambil apa adanya ya. Semoga yang di sekretariat sudah aman. Baik, hari ini saya tidak menambah teori. Minggu depan baru kita akan masuk ke laporan arus kas. Berikutnya silakan Anda buka modul Akumdanya dan kerjakan untuk 71 terlebih dahulu. 71 itu adalah cara menghitung RK PPKD dan SKPD. Silahkan coba dicoret-coret terlebih dahulu, modulnya semuanya punya kan ya? Yang 71 dulu. Ya, silahkan dicoret-coret, mungkin nanti sekitar 15 menit lagi kita bahas gitu ya. Ada 3 hal yang harus Anda kerjakan di sana. Kalau semuanya punya soalnya ya, modulnya ada semua kan? Ada ya. Silakan dicoba beberapa saat. Saya matikan. Mohon maaf, Bu, saya baru join lagi.
Bu, mohon maaf baru bisa join lagi. Tadi jaringannya sulit. Bu, permisi Bu, sudah 31 Bu. Keluar lagi. Ayo teman-teman dibuka dulu. Karena anak-anak di sekolah. Dibuka dulu kecuali Eksa sama Dela yang mungkin nggak bisa ya. Yang lain mohon dibuka dulu. Oleh peneliti lain itu ditujukan di situ ya. Kemudian bisa dimasukkan kutipan wawancaranya. Ya, tidak semua dimasukkan kutipan wawancara seperti ini contohnya. Ini hanya dimasukkan kutipan wawancara untuk ini. Sedangkan yang ini misalnya tidak ditujukan kutipan wawancaranya. Yang penting adalah Oke, sudah dibuka semua kecuali 2 orang. Saya ambil dulu sebentar ya. Menyajikan. Jadi tadi prosesnya adalah data yang banyak dikurangi, disaring dengan cara coding, kemudian coding itu disaring lagi menjadi kategori-kategori ini. Kemudian setelah itu disajikan. Ya, ketika kita menyajikan, kita breakdown lagi. Ya, Sebentar. kategorinya ini, kemudian isi dari kategori ini adalah kode-kode ini. Gitu ya. Itu mungkin sekilas ya, karena fokusnya sebenarnya ini di pengolahan. Kalau nanti kalian udah mulai nulis dan merasa perlu, silakan nanti kita boleh ngobrol lagi ya. Saya ada pertanyaan mungkin sebelum. Baik, silakan dilanjut untuk mengerjakan yang 71. Mas Abi atau Mas Adit, ini sebenarnya sudah lewat dari 1 jam ya. Mau lanjut di sini atau lanjut di WA? Saya persilahkan ke teman-teman. Dari Linda, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Kayak dari diri saya sudah tadi di awal mungkin kalau teman kalian intinya sesuai pesan saya di awal ya, kalau tadi kalian bilang ini susah ya, kalau belum dilakukan itu memang kelihatan sulit ya, tapi coba ganti dengan kata-kata yang memberikan sugesti positif ya, ini menarik, ini menantang gitu ya, ini kalau saya bisa melakukan ini kayak ini satu capaian sendiri bagi saya ya, saya akan bisa meningkatkan. Permisi Bu, untuk melanjutkannya di WA dari teman-teman. Sedikit-sedikit kalau baik, kita tapi udah lewat ya Mas Adit ya. Dilakukan sudah. Selangkah. Baik, yang 71 udah selesai? Udah ada yang selesai belum? Skripsi ini kalian mengalami belum? Gitu ya. Jangan dipendam sendiri.
Udah ada yang selesai belum? Nih, kok pada tidak bersuara sih? Mungkin di kelompok bimbingan. Sudah ada yang selesai belum? Di mana kalian bisa saling sharing itu. Ya, jadi jangan dipendam sendiri. Pada ngantuk semuanya, ini capek. Bicara. Oke, kita lanjutkan di WA. Nanti mungkin jam 12.15 lah ya, coba kita bahas untuk 7.1. Itu mengerjakannya tidak harus urut, silakan dikerjakan yang datanya kira-kira Anda bisa dapat. Anda boleh menggunakan rumus matematika, boleh juga menggunakan urutan di laporan keuangan, gitu ya. Bebas. Oke, kalau gitu saya akhiri yang di sini, kita berpindah ke WA, tapi saya pastikan dulu ya, takut belum bisa 6/7 12 Juli. Takutnya nanti filenya belum bisa saya masukin ke portal. Oke, sudah. Oke, kalau teman-teman memang maunya pindah ke WA group, saya akhiri di sini, kita bahas soal untuk 71 di WA group. Baik, saya N ya. Terima kasih, kita berpindah ke WA group. Ada teman-teman yang ingin berkonsultasi terkait dengan pengolahan data